guys. Nampak layarnya. Halo. Nampak. Oke. Baik. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan judul Ruang Lingkup Sistem Operasi Komputer, dengan nama-nama kelompok. Yang pertama, Filipus Gule sebagai ketua, Kiki Sihombing, Endang Sari Manik, Mita Syukur Nduru, Desniar Vinoaa, dan Yusnia Hati Bulele. Jadi, sistem operasi ini memiliki peranan besar yang memberikan nyawa bagi setiap komputer untuk menjalankan programnya. Oleh sebab besar tanggung jawabnya, kita perlu mengetahui sistem operasi, definisi, dan fungsinya. Pengertian sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja, sehingga metode yang digunakan untuk memerintah dan menjalankan perangkat sesuai keinginan pengguna. Singkatnya, sistem operasi ini merupakan sebuah software atau perangkat lunak sistem untuk mengelola sumber ke hardware agar dapat beroperasi secara optimal dan memudahkan interaksi dengan brainware. Secara sederhana juga, hubungan antara software sistem operasi dengan komputer saling membutuhkan satu sama lain. Fungsi penting sistem operasi: terdapat beberapa fungsi dan peranan penting. Berikutnya yaitu yang pertama, menjalankan operasi dasar. Sistem operasi memiliki fungsi utama, menjalankan operasi atau pemrograman dasar pada komputer. Kedua, mengatur kinerja perangkat. Selain sebagai operasi dasar, OS bertindak sebagai resource manager dalam komputer. Tujuannya mengontrol fungsi dari hardware seperti memory card, hard disk, CPU, dan perangkat keras penunjang lainnya. Ketiga, menyimpan program atau aplikasi. Beragam aplikasi dalam komputer bukan hanya tersimpan dalam ruang penyimpanan, melainkan berada di dalam sistem operasi. Keempat, menampilkan visualisasi laman. Tampilan laman pada layar komputer atau smartphone rupanya berasal dari pengolah sistem operasi. 5. Mengamankan program. Sistem operasi definisinya tidak hanya sebagai perangkat lunak, melainkan membawa fungsi penting sebagai sistem pengaman ketika user sedang menjalankan suatu program. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah malware dan kejahatan siber lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Filipus Gule. Filipus Gule, lanjutkan. Baik, kami akan melanjutkan jenis-jenis sistem operasi. Setelah kita berhasil memahami sistem operasi, definisi dan fungsi, selanjutnya mengenai berbagai jenisnya berikut ini, yaitu distributed OS. Sistem operasi distribusi menggunakan prosesor di berbagai mesin. Tujuannya memudahkan komputasi yang akan diberikan pada user secara cepat dan akurat. 2. Batch OS. Sistem operasi ini menyatukan beberapa pekerjaan
sehingga lebih efisien dan terselesaikan lebih cepat dan tidak memberatkan implementasinya. 3. Mobile OS digunakan pada kebutuhan perangkat mobile seperti Android dan iOS pada smartphone untuk memberikan fungsi sama. 3. Multitasking OS. Sistem multitasking sistem operasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara kebersamaan dalam satu perangkat CPU. 4. Network OS. Ketika menggunakan jaringan, OS berperan mengatur data keamanan user. Real time OS. Interval waktu tunggu pemrosesan lebih sedikit dengan respons input yang kecil sehingga akses lebih cepat. Contoh sistem operasi. Contoh sistem operasi yang sering kita gunakan diantaranya Microsoft Word, Windows. Tampilan menarik dan mudah dioperasikan menjadikan MS Windows sebagai OS paling banyak digunakan. Linux OS ini dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan oleh user untuk dioptimalisasi program. Sejarah sistem operasi komputer dibagi dalam 4 generasi, yaitu 1. Sistem operasi generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. 2. Sistem operasi generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS, Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam suatu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. 3. Sistem operasi generasi ketiga tahun 1965 sampai 1960. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan oleh banyak pengguna sekaligus dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Sistem operasi generasi keempat tahun 1980 anan pasca sampai 1980-an. Dewasa ini sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer di mana user menyadari keberadaan penghubungan satu sama lain. Komponen sistem operasi. Terdapat 3 elemen dasar yang membangun. Sebentar ya. Oke, lanjut. Lanjut. Baik, kami akan melanjutkan komponen sistem operasi. Terdapat 3 elemen dasar yang membangun
rancangan sistem operasi secara umum. Komponen-komponen ini dapat disebut modular karena memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dikembangkan secara terpisah. Ketiga bagian tersebut antara lain: 1. Unsur interface, 2. Kernel, 3. Sistem manajemen atau file. Pada kenyataannya tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Namun menurut Avi Silberschatz, Pater Galvin, dan Greg Gagne, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut: manajemen proses, 2. Manajemen memori utama, 3. Manajemen sekunder atau strike, 4. Manajemen sistem, 5. Manajemen berkas, 6. Sistem proteksi, 7. Jaringan, 8. Command atau interpreter system. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat 1 atau 0. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti: 1. Pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, 2. Menunda atau melanjutkan proses, 3. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, 4. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, 4. Menyediakan mekanisme untuk penanganan dialog. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan atau ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word atau bit mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat 1 atau 0. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara volatile, artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti: 1. Menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, 2. Memilih program yang akan di-load ke memori, 3. Mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Manajemen secondary strike, storage. Manajemen secondary storage, data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruh data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contohnya dari
masih bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti pre-space manajemen, alokasi penyimpanan, penjualan, penjadwalan disk. Sering disebut device manager menyediakan device retriever yang umum sehingga operasi 1 atau 0 dapat seragam membuka, membaca, menulis, menutup. Contohnya pengguna operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi dan sistem 1 atau 0. 1. Buffer menampung sementara data dari atau ke perangkat 1 atau 0. 2. Spooling melakukan penjadwalan pemakaian 1 atau 0 sistem supaya lebih efisien atau antarian dan sebagainya. 3. Menyediakan drive untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas tersebut antaranya 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan berkas dan sekundari storage. 5. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh programan, prosesor, atau pengguna sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus, yaitu 1. Membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. 2. Specify the control specify the control to be imposed. 3. Provide a means of enforcement. Bisa dilanjutkan oleh teman kita yang lain. Oke, biar saya lanjutkan. Jaringan sistem distribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem distribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Sistem akses tersebut menyebabkan completion speed up, increase